dalam surah Al-Fajr ayat pertama dan kedua. Dan seorang ahli tafsir Imam Ibnu Katsir menafsirkan Allah bersumpah dengan waktu fajar di Yaumun Nahar, hari Idul Adha. Dan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini khususnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau mampu berittiba, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sepanjang hayat kehidupan kita. Hanya dengan cara itu kita memaknai cinta sesungguhnya kepada beliau. Sebagaimana penjelasan beliau dari Sahih Bukhari, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani wa kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, dia berhak bersamaku dalam surga. Di antara sunnah beliau khatib ingatkan, jangan sampai terlambat menghadiri ibadah sholat Jumat. Idza sa'idal khatibu ala mimbar fala jum'atalah. Karena orang yang baru hadir saat khatib sudah berada di atas mimbar, hakikatnya orang tersebut tidak mendapatkan pahala Jumat. Tapi dia tidak berdosa karena sudah gugur kewajiban karena dia menghadiri ibadah sholat Jumat. Sayang, dia tidak ada dalam catatan malaikat. Kita yang sudah berada di masjid yang mulia ini, jangan sampai tidak fokus dengan isi khutbah karena tertidur, ngobrol, bermain HP dan sebagainya. Faqad laghot. Sungguh sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamun asyar. Tidak ada hari-hari di mana saat kita melakukan amal-amal soleh di hari-hari tersebut adalah amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan hari-hari tersebut, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat yang pernah mendapatkan keterangan dari beliau, amalan yang tertinggi dalam Islam adalah amalan jihad. Maka mereka bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal-amal soleh yang kita kerjakan 10 awal Dzulhijjah bisa mengalahkan amalan jihad jalan Allah? Jawaban beliau, qala walal jihad fi sabilillah. Iya. Sayang, hari-hari yang istimewa ini tidak semua kita menggapainya. Tidak semua kita menyambutnya dengan sukaria dan sukacita dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah. Bahkan mayoritas ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah dibanding 10 awal Ramadan lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Tapi mana ada spanduk dan slogan dimanapun, selamat datang marhaban ya Dzulhijjah. Justru yang kita lihat tidak sedikit orang banyak melakukan kegiatan ini dan itu. Padahal amal soleh yang kita kerjakan 10 awal Dzulhijjah adalah amal soleh bisa mengalahkan amalan jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan orang yang tidak pernah kembali ke tengah keluarga dan masyarakatnya karena nyawanya melayang di medan jihad dan hartanya habis untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah. Hanya orang ini, saudaraku, yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang kita kerjakan 10 awal Dzulhijjah. Maka di antara amal soleh harus kita laksanakan dan belum terlambat. Jangan tinggalkan puasa Arafah. Yukaffir anhu as-sanatain, sanah madiyah wa sanah al-atiyah. Karena puasa Arafah akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Memang agak sedikit keraguan karena pemerintah Saudi menetapkan hari Arafah besok Sabtu, sedangkan pemerintah Indonesia dan berbagai ormas Islam termasuk Muhammadiyah, khatib sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah menetapkan 9 Dzulhijjah hari Ahad dan sholat Idnya hari Senin.
Maka kembali kepada kaidah Rasulullah SAW, da' ma yaribaka ila ma la yaribaka, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Ada kaidah usul fikih, al yaqin wal izal bisyak, keyakinan tidak bisa diganggu gugat oleh sebuah keraguan. Dan ini menjadi disebutkan ikhtilaf mu'tabar. Perbedaannya sudah dikenal sejak dulu, nggak perlu kita pertentangkan dan kita ributkan mana yang kita yakini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara amal-amal soleh yang paling utama selain banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, khususnya sejak tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh, semua imam di masjid-masjid di tempat kita tinggal mengajak dirinya dan jamaah untuk bertakbir, disebut dengan istilah takbir muqayyad. Seharusnya kita bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ini dicontohkan para salafus saleh, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka sengaja bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah di tempat keramaian orang, sehingga digambarkan saat itu kota Madinah menggema dengan suara takbir. Bagaimana dengan negeri ini yang katanya mayoritas umat Islam? Ini sunnah yang terabaikan, ini sunnah yang sudah kita lupakan. Maka jangan sampai takbir muqayyad nanti 9 Dzulhijjah kita juga melupakannya. Ingat perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita disuruh bertakbir di malam takbiran, kalau Idul Adha terbalik. Justru kita disyariatkan bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dikenal dengan istilah takbir mutlak. Dan kita sangat ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh, dan setiap habis sholat fardu di masjid-masjid disebut dengan istilah takbir muqayyad, terikat dengan tempat dan waktu. Dan berakhir takbir ini tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Di antara amal soleh berikutnya adalah diperintahkan Allah berkurban. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Dan kita diperintahkan berkurban, dan semua ulama sepakat perintah ini sejak Yaumun Nahar 10 Dzulhijjah dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Sayang, tidak semua kaum muslimin tertarik melaksanakan ibadah kurban. Bahkan seorang pengusaha, sahabat khotib, memiliki aset di mana-mana. Saat khotib bertanya, apakah berkurban selama ini? Selama 2 tahun saya nggak kurban. Saat khotib bertanya, kenapa? Saudaraku, saya lupa Ustadz. Bahkan tahun ini dengan jujur dia mengatakan, boleh pinjam uang nggak? Saya ingin berkurban. Padahal dia punya aset di mana-mana. Wa'iyadzubillah. Orang-orang yang tidak berkurban, dengarkan saudaraku, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana sa'a wa yudhi falyuqarribanna musallana. Orang yang punya kelapangan rezeki, mobil ada, kendaraan aset punya, tapi dia enggan berkurban. Apa ancaman Rasulullah SAW? Dia ini perintah Allah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Pada riwayat yang belum menjelaskan, kullu ardin masjidun, setiap jengkal bumi di bumi Allah ini adalah tempat kita sujud dan mengabdi pada Allah, kecuali tempat-tempat ini dilarang kita berzikir dan beribadah. Mau sholat di mana ini orang? Maka orang-orang yang tidak berkurban tidak paham apa hikmah di balik perintah kurban. Sehingga saat kita mengerti hikmah, pasti akan terbangun spirit berkurban setiap tahun. Ingat, kurban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, bukan kapan aku suka. Maka yang pertama harus kita pahami, hanya orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah, dia pasti berkurban setiap tahun. Sebagaimana firman Allah surah Al-Kautsar di ayat pertama, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Siapa di ruangan ini yang mengaku nikmat Allah lebih sedikit dibanding musibah dan cobaan Allah? Angkat tangan. Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, betapa banyak permintaan dan doa yang kamu mohonkan di hadapanku telah aku kabulkan, kata Allah. Siapa di ruangan ini yang merasa doanya lebih banyak ditolak Allah dibanding diijabah oleh Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat hamba-hambaku,
tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Jangankan nikmat yang lain, panca indera yang Allah titipkan pada hidup kita, mampu kita hitung. Maka Allah sebutkan, siapa manusia ini? Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia ini, kata Allah, makhluk yang sangat zalim, tidak proporsional dia. Demi orang yang dicintai dia siap menjual hartanya. Demi perintah Allah, mana bahasa menjual aset. Zalim kita. Punya dua mata, mana lebih kita pilih? Punya panca indera mata atau uang miliaran atau bahkan triliunan? Tanya Stevie Wonder. He is the blind singer in the world. Dan saya baca Twitter dia. Saya nggak kenal dia. Saya bukan penikmat musik. Tapi ini ibrah dan pelajaran kita. Dia berani mengatakan, seandainya aku bisa membeli sebuah mata untuk melihat keindahan dunia. Mohon maaf, di sini ada saudara kita yang Allah tidak beri melihat mata. Dan saya ngajar komunitas ini. Ternyata jawaban mereka, apakah kalian ingin minta pada Allah penglihatan? Tidak, Ustadz. Buat apa kami punya mata? Melihat kemaksiatan dalam hidup kami. Tapi Stevie Wonder, karena dia kafir, dia mengatakan, aku siap membeli sebuah mata dari seluruh harta yang aku miliki. Dan kita nggak pandai bersyukur di hadapan Allah, mengeluh dan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Karena sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau ditanya apa manfaat mengeluh, tidak ada yang bisa menjawab. Pada Allah bersumpah, la in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim ayat 7 yang kita hafal dan sering kita dengar ayat ini. Kalau kita pandai bersyukur, ku tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iyadzu billah. Orang-orang nggak pandai bersyukur pasti tidak berkorban setiap tahun. Yang kedua, hanya orang yang beriman pasti berkorban setiap tahun. Karena hanya orang beriman, kata Allah dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51. Apapun perintah Allah dan Rasulnya, jawaban orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu, ya Allah. Maka Allah jelaskan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasulnya, bahkan Rasul telah menetapkan perintahnya, berkorban umatku. Kecuali mereka benar-benar tidak mampu berkorban. Ingat, Allah Maha tahu siapa yang mampu, siapa yang pura-pura tidak mampu. Allah Maha tahu. Maka diingatkan di ayat ini, hanya ucapan orang beriman satu di hadapan Allah, setiap perintah Allah dan Rasulnya. Bukankah kurban di perintah Allah dan Rasul? Dan mereka menjawab, kami dengar, kami laksanakan. Dan apa jaminan reward dari Allah? Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah tegaskan surah Al-Ahzab, surat 33 di ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrim. Enggak pantas, kata Allah. HP mampu beli, apalagi sang perokok. Untuk rokok dia mampu. Demi memenuhi perintah Allah selalu ada alasan. Kami nggak mampu, Ustadz, boro-boro kurban untuk makan susah, tapi rokok di bibir. Demi rokok sehari 10-20 ribu. Terlalu orang-orang ini. Jangan mimpi menjadi orang beriman di hadapan Allah. Tidak cukup hanya jungkir balik, sholat, ibadah dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita juga membangun kesolehan sosial, di antara yang berkurban setiap tahun. Dan yang ketiga, hanya orang-orang bertakwa pasti berkorban setiap tahun. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hajj, surat 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Aku tidak perlu hewan kurban dari kamu, apapun jenisnya, berapa bobotnya, yang aku terima ketakwaan dari kamu. Karena hanya orang bertakwa yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bukankah kurban perintah Allah dan Rasulnya, wahai saudaraku?
Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah berikutnya menjadi motivasi dan spirit kita. Bukankah ayahanda kita yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, yang Allah abadikan di surah As-Saffat dari ayat 99 sampai dengan ayat 113. Rabbi habli minas salihin. Sosok kekasih Allah minta anak pada Allah siang malam. Baru Allah kabulkan doa ini, fabasyaru bi ghulamin halim. Ku beri kabar gembira kepada engkau Ibrahim, ku beri seorang anak yang lembut, yang halim, yang taat patuh, bahkan kelak anak yang menjadi utusanku di muka bumi. Tapi justru Allah perintahkan ayahanda kita menyembelih anaknya. Apa maknanya? Bukankah simbol kecintaan dalam kehidupan manusia seorang anak? Coba jawab dengan jujur saudaraku, khususnya mereka yang belum ada gambaran ingin kurban setiap tahun. Mana yang kita pilih, kehilangan anak atau kehilangan harta? Bukankah sosok ayahanda kita Ibrahim disuruh sembelih anaknya? Kita cuman harta berapa juta, malu rasanya. Allah nggak minta banyak, Allah cuma minta dua, fasalli rabbika wanhar. Terlalu kita ini, apalagi sosok pengusaha tadi. Dan bukan dia yang pertama dalam kehidupan khatib yang curhat, saya tidak mampu kurban, pada tinggal di perumahan elit, pensiunan BUMN, mengaku tidak mampu kurban karena tidak paham dengan perintah Allah dan Rasul. Inilah Allah menguji kita, apakah kita mampu menyembelih kecintaan dunia. Anak saja berani dikorbankan seseorang bertakwa dan beriman, Ibrahim alaihissalam, sedangkan kita sejauh mana? Mana bahasa menjual sesuatu demi memenuhi perintah Allah, wanhar. Bukankah demi anak kita siap berkorban? Padahal anak yang kita korbankan siang malam belum tentu dia mengabdi pada kita, belum tentu dia menyayangi kita. Khatib ngajar banyak parenting, tidak sedikit orang tua hanya air mata hari ini melihat anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka. Pada mereka sudah berjuang untuk anaknya siang malam. Tapi Allah bersumpah, fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat aku, kalian penuhi perintahku, aku ingat kalian, kata Allah. Dan Allah tidak pernah PHP dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berikutnya yang kelima, bukankah yang disembelih bukan leher Ibrahim Ismail alaihissalam, tapi Allah ganti dengan seekor kibas. Maknanya apa? Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, termasuk berkurban karena Allah, jangan khawatir bangkrut dan rugi dalam hidup. Justru orang-orang ini Allah makmurkan. Di antara sumpah Allah di surah Al-Baqarah di ayat 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah dilipat gandakan hartanya. Berapa banyak? Lihat janji Allah surat Al-Baqarah 261, matsalul ladzina yunfikuna amwal fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah. Tanya dengan orang-orang ahli ekonomi, pakar dunia. Tidak ada lembaga keuangan mampu memberi profit dividen 700 kali lipat. Allah Maha Kaya. Dan itu sumpah Allah. Jadi sungguh keliru. Kita tidak yakin dengan perintah Allah, termasuk perintah kurban. Nggak akan bangkrut hidup kita. Justru Allah makmurkan kehidupan. Dan yang terakhir saudaraku, kita yang sudah kurban, jangan bangga dulu. Masih ingatkah kurban Qabil ditolak oleh Allah? Dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, diperintahkan kurban. Dua-dua berkurban. Qabil kurban, Habil kurban. Bagaimana ada di antara kita tidak kurban tahun ini? Kelompok mana dia? Qabil tidak, Habil tidak. Kata orang kelompok Qobal Qabil nih orang.
dan pantas dia mendapatkan kelompok keluarga meregi hese. Kita yang sudah berkurban jangan bangga dulu. Kurban Qabil ditolak oleh Allah. Sering orang menjawab tidak ikhlas, keliru. Justru orang memberi infak sedekah kurban yang jelek-jelek karena sangat ikhlas. Tanya keropak Jumat di masjid ini, lebih banyak 100.000 atau 10.000 atau goceng atau 2.000? Yang ngasih 2.000 goceng ikhlas, bukan hanya ikhlas, ikhlas banget. Qabil ikhlas banget. Tapi kurban Qabil ditolak oleh Allah karena hakikatnya arti ikhlas. Lihat surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata arti ikhlas versinya Allah saat kita mampu memberi yang terbaik. Pernah dengarkah kita seorang nenek di Nusa Tenggara Barat, profesinya cuma tukang sampah pemulung, tinggal di emperan toko di Mataram? Pernah dengarkan kita viral berapa tahun yang lalu, nenek ini kurban seekor sapi. Saat ditanya kenapa nek, jawaban nenek ini, aku berharap sebelum Allah memanggil aku bisa berkurban yang terbaik. Khotib bertanggung jawab dengan ucapan ini. Nggak malu kita? Mampu seekor sapi, kenapa satu sapi bagi 7? Rasulullah SAW memang mayoritas hidupnya kurban kambing. Tapi ingat kata Ali bin Abi Thalib, beliau saat memiliki kekayaan pernah berkurban 100 ekor onta. Pernah dengarkah riwayat ini? Kalau dikurskan rupiah hari ini nilainya 21 miliar lebih. Siapa yang pernah kurban senilai itu? Itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi idola dan panutan kita. Jangan selalu berpikir aku kurban kambing karena ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita tinggalkan hadis tadi. Dan Ali mengatakan 60 ekor onta kami sembelih dengan tangan kami, 40 ekor onta kami upah dari uang kami sendiri. Hadis inilah yang mengatakan tidak boleh bayar upah panitia kurban lewat daging hewan kurban, haram hukumnya. Harus lewat uang dari sahibul kurban. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtimna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata firdaus wa na'udzu